salah satu tugas orang marketing itu kan melakukan perencanaan media ya. Dan waktu kita ngerencanain pemasangan media untuk iklan-iklan kita, untuk materi komunikasi kita sering banget itu mengconsider waktu. Dan ini logis banget. Kenapa logis? Karena pada dasarnya memang kita butuh ngerti kapan waktu yang paling tepat untuk bisa menjangkau audiens kita gitu ya. Nah, yang paling sering itu kan sebenarnya kita ngeliatin soal hubungannya sebenarnya lebih kepada jam-jam berapa sih orang-orang paling banyak menonton atau mengkonsumsi media kita ini gitu ya, kurang lebih. Nah, sebelum lanjut seperti biasa saya mau ngingetin bahwa video saya ini itu potongan dari buku saya Brand and Brand, detailnya ada di link dan nanti ada running text, silakan kalau mau dapetin ada di sana ya. Oke, lanjut ya. Jadi salah satu dampak dari pemasangan media berdasarkan tinggi rendahnya audiens itu dari timing itu, kita ngedapetin ada contoh misalnya kalau di TV itu ada prime time. Prime time-nya itu biasanya mulai jam makan malam sampai setelah itu gitu ya, sampai sebelum tidur gitu ya. Terus kalau radio kita juga ngelihat ada prime time-nya tuh biasanya jam-jam orang lagi traveling ke kantor atau balik ke kantor, karena memang waktu-waktu orang dengerin radio paling sibuk itu sebenarnya memang waktu-waktu orang di perjalanan ya, entah itu naik mobil, entah itu naik kendaraan umum, karena sekarang kan juga radio bisa diakses di smartphone ya. Terus yang ketiga sosial media gitu, sosial media post itu juga sama gitu kan. Jadi ada jam-jam kita bisa bilang jam-jam yang ya bisa dibilang prime time ya. Biasanya orang mengkonsumsi sosial media gitu ya, itu biasanya pagi-pagi baru bangun, terus yang pertama dibuka tuh handphone. Yang kedua adalah siang-siang abis makan siang. Begitu selesai makan siang, masih ada waktu nih ya sebelum balik lagi kerja, lihat-lihat dulu gitu kan. Yang ketiga adalah sore gitu kan, ketika orang baru pulang kerja gitu ya, baru pulang kerja, jam-jam pulang kerja, entah lagi di angkutan umum, orang bisa scroll atau bahkan udah sampai rumah, udah beres-beres gitu ya, masih makan siang belum ada, terus makan malam belum ada, terus coba cek-cek gitu ya. Nah, yang terakhir itu balik lagi seperti pagi. Kalau pagi itu kan baru bangun tidur, kalau malam itu sebelum orang tidur gitu ya. Nah, semuanya logiknya tuh dengan dasar bahwa timing ini dipilih berdasarkan exposure atau reach paling maksimal, karena jam-jam tersebut memang orang-orang mengkonsumsi ini gitu kan, berdasarkan activity yang berbeda-beda tadi gitu ya. Nah, tapi walaupun semua benar, sebenarnya ada hal lagi yang kalau kita mau dapat hasil maksimal dari sisi timing, kita butuh consider ada satu lagi yang amat sangat penting gitu ya. Untuk kasih gambaran ya, sebelum saya masuk ke kasus lebih spesifiknya di marketing gitu ya, saya kasih gambaran dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coba deh bayangin kalau kita harus presentasi di kantor, terus ada beberapa pilihan waktu gitu ya, kita ditawarin mau waktunya kapan gitu kan. Anggap aja audiensnya sama, nah tapi coba bayangin responnya akan berbeda apa sama. Pilihannya adalah yang pertama meeting gitu ya, kita presentasi pagi, di meeting pertama di pagi hari gitu ya. Yang kedua adalah meeting terakhir sebelum jam istirahat makan siang, anggaplah jam 11, jam setengah 12. Yang ketiga adalah meeting pertama setelah jam istirahat, anggap aja jam 1, setengah 2 gitu ya. Dan yang terakhir adalah meeting di jam-jam terakhir sebelum jam pulang, mungkin jam 5, jam setengah 6 gitu ya, atau kalau yang lembur mungkin jam 6, jam 7 gitu ya. Kira-kira akan ada bedanya nggak dari sisi respon dari peserta meeting, dari atasan kita yang hadir dan sebagainya? Jawabannya memang ada. Pertama adalah ketika kita meeting di pertama kali di pagi hari gitu ya, anggap aja jam 9 gitu ya, respon dari orang-orang yang ada di meeting itu biasanya cenderung kritis gitu ya, akan ada banyak bahasan gitu, pertanyaan, komentar, terus segala macam detailnya ditanya satu persatu, ini kenapa gini, ini kenapa gitu dan sebagainya, kecenderungannya begitu. Sementara kalau meetingnya jam 11-an, meeting jam slot meeting terakhir sebelum jam istirahat gitu ya, biasanya cenderung lebih cepet-cepet aja deh, di skip aja, diyayain aja gitu ya, nggak gitu banyak nanya, nggak banyak komen gitu kan. Kalaupun ada sesuatu yang perlu dibahas serius, nanti deh habis kita lanjut aja deh habis jam makan siang gitu ya, ada kecenderungan seperti itu.
Nah, begitu sudah balik dari jam makan siang, kecenderungannya tuh mirip kayak meeting pagi gitu ya. Walaupun tidak seintens pagi, tapi balik lagi kritis lagi gitu ya. Kritis lagi, ada bahasan lebih intens gitu kan. Walaupun belum balik kayak pagi tadi gitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya ketika jam 5 jam 6 sore sebelum pulang gitu ya. Ini lebih parah bahkan dibanding jam-jam 11 gitu ya, jam 11 siang yang tadi mau makan siang gitu ya, nggak banyak nanya, udah deh biar cepet aja deh gitu ya, kalau perlu bahasan dalam nunda besok-besok aja. Nah, kenapa itu berbeda, dan itu juga bisa nanti kita aplikasikan ke waktu-waktu untuk kita milih jam efektif untuk penayangan iklan gitu ya. Nah, ada namanya ada istilah namanya decision fatigue gitu ya, decision fatigue atau mental fatigue lah ya. Ini sebenarnya adalah situasi di mana otak kita pun juga bisa jenuh gitu ya, bisa capek gitu ya, bisa letih. Nah, apa yang bikin capek? Aktivitas gitu seharian gitu kan. Lalu yang kedua adalah energinya gitu. Kalau kita udah meeting seharian terus habis itu yang dibahas itu berat-berat, mental kita pun capek sehingga kita mau ambil keputusan juga aduh kok gimana gitu ya, dan kita cenderung menunda atau cenderung ya udah deh yang cepet-cepet aja, nggak usah ditanya detail-detail. Itu satu. Terus yang menentukan itu ada pertama adalah ya load di sebelumnya, yang kedua adalah kadar glukosa kita sebenarnya, karena otak itu juga butuh energi gitu ya. Jadi ketika kadar glukosa kita udah agak turun, kita pun juga agak ya udahlah, tubuh tuh butuh energi dan otak nih udah mulai tipis energinya gitu. Jadi ya sudah deh gitu kan, dilewatin aja. Nah, maka dari itu meeting pagi semangat karena energinya full gitu kan, masih benar-benar full habis sarapan gitu kan. Otaknya juga masih fresh, belum diekspos terhadap berbagai macam masalah, berbagai macam presentasi dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga orang masih merasa bahwa kita banyak waktu untuk bahas satu persatu. Maka dari itu dibahas satu persatu gitu. Nah, seiring dengan waktu energinya turun, otaknya jenuh. Kalau ada teman-teman perokok, mungkin sudah kadar nikotin di tubuhnya udah turun sehingga bikin nggak nyaman gitu ya. Mental kita gelisah gitu kan, otak nggak bisa mikir gitu. Sama persis kayak orang-orang yang juga udah mulai lapar, udah aduh ini aja deh gitu ya. Jadi sinyal-sinyal tubuh ini juga membuat kita untuk merespon secara berbeda gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, kita skip aja, kita mau yang penting-penting aja. Kalau ada yang kalau ada yang perlu pemikiran dalam, diskusi dalam dan panjang, kita akan cenderung nanti aja deh gitu kan. Kalau siang, kalau malam besok deh kita set call lagi ya, ini kayaknya kurangnya dan lain sebagainya gitu. Jadi sama persis juga hal yang sama terjadi di pengadilan. Jadi sidang yang pagi-pagi, yang berlangsung di pagi hari itu cenderung lebih detail gitu, pembahasannya detail. Semakin ke belakang itu makin pakai shortcut aja gitu kan, karena udahlah ini kan tadi udah dibahas, udahlah ini kalau didalemin nggak selesai ini udah malam dan sebagainya. Jadi asal cepet aja udah jenuh. Begitu juga dengan sidang skripsi gitu kan. Makanya teman-teman yang masih kuliah juga sebenarnya bisa memilih nanti mau direspon gimana di sidang skripsi itu berdasarkan waktu gitu ya. Tapi intinya level of engagement kita dalam mengakses sesuatu itu ditentukan oleh mental load dan mental fatigue gitu ya. Semakin siang semakin banyak yang udah diproses sehingga otak kita capek. Ingat, otak kita tuh walaupun beratnya cuma 2-3% dari berat badan, tapi konsumsi energinya tuh 20%. Jadi gede sekali. Terus ketika kita capek, kita cenderung untuk mengambil shortcut, ambil yang kesimpulan cepet-cepet aja atau menunda ketika stake-nya besar. Nah, maka dari itu implikasi buat brand apa? Yang pertama, pasang iklan ini bukan soal physical reach aja. Physical reach apa? Tadi kita mikir, orang nonton jam berapa gitu ya. Orang nonton jam berapa itu adalah physical reach karena ada orangnya di sana gitu ya. Orang dengerin radio itu ada di sana gitu ya. Tapi yang harus dipikirin lebih dalam adalah orangnya ada di sana. Kalau attention yang nggak ada di sana, kalau kemampuan untuk mencerna informasinya nggak ada di sana, maka berbahaya. That's why makanya kita butuh ngerti mental reach-nya gimana gitu kan. Karena kalau dia ada di sana tapi dia tidak punya kemampuan untuk mencerna, entah karena udah capek, udah banyak pikiran, masih harus mikirin yang tadi belum selesai, terus energi juga udah turun gitu kan dan lain sebagainya, jangan-jangan didengar aja enggak gitu ya. Dan ada sebuah temuan survei bahwa iklan-iklan radio di pagi hari itu dianggap bukan iklan, ini program bahasan tentang radio di pagi hari itu
seringkali dianggap sebagai sajian utama. Makanya attentionnya full. Ini kayak kita nyetir ke kantor gitu ya, pagi kan belum ada pikiran. Jadi biasanya kalau nyetir pagi ke kantor tuh cenderung masih bengong gitu, bengong sambil dengerin radio dan kita full attention gitu ya. Sementara ketika sore itu diberlakukan sebagai ambient sound aja, kayak ya udah nih asal ada suara aja daripada nggak ada apa-apa, kayaknya nggak seru gitu ya. Dan attentionnya nggak full, maka dari itu informasinya cenderung nggak seberat pagi gitu kan, lebih untuk relaxing aja. Nah, artinya tuh apa kalau gitu kita nggak usah pasang iklan di sore-sore hari karena orang tidak mencerna dengan full, nggak juga gitu ya. Boleh pasang di sore asal mempertimbangkan beberapa hal gitu kan. Sore itu kita harus ingat bahwa ada mental fatigue, maka dari itu iklan-iklan yang tayang di sore hari itu sebaiknya bukan informasi yang terlalu berat untuk dicerna, bukan informasi teknis gitu ya, apalagi high involvement product yang butuh dicerna gitu loh. Kalau untuk awareness saja sebenarnya masih tetap dapat gitu, tapi begitu ngedorong sesuatu yang punya click to action atau call to action yang gede gitu ya, orang akan nggak bisa diproses dengan baik gitu kan. Nah, kalau memang terlalu serius, baiknya ditaruh di pagi hari. Yang sore itu justru harus lebih entertaining, narik perhatian di saat mental fatigue gitu ya, capek pikirannya, terus habis itu kita kasih konten-konten yang lebih entertaining, yang lebih gampang dicerna dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara yang pagi itu bisa masuk penjelasan-penjelasan teknis, high involvement product dan lain sebagainya. Maka dari itu biasanya saya kalau pasang iklan radio yang sore, biasanya materinya saya bedain sama pagi. Kalau pagi itu lebih untuk reminder aja yang gampang dicerna, yang entertaining, yang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah ini tips aja ya dari saya. Jadi bahwa iklan sore itu baiknya menawarkan sesuatu yang mensimplify hidup orang. Kenapa begitu? Karena ketika otak sudah capek, sore-sore orang berusaha cari shortcut, orang berusaha cari solusi yang membantu mereka untuk bisa tetap melakukan sesuatu tanpa mereka capek-capek gitu ya. Jadi hal-hal yang praktis yang menawarkan sesuatu dengan lebih mudah gitu ya, itu akan relevan banget buat mereka. Mereka akan mikir ini sebagai solusi ya. Orang otaknya akan ngerasa apa ini kok bisa bantu ya, boleh juga nih dicoba gitu ya. Jadi timing bukan cuma soal diproses atau enggak gitu, tapi juga timing itu soal relevan apa enggak gitu ya. Kayak iklan ini contohnya bagaimana momentum berdasarkan emotional, bukan mental state gitu ya, atau mental load gitu ya. Itu pengaruh banget. Contohnya iklan makanan pas menjelang jam makan siang itu akan dicerna lebih baik dibanding pagi-pagi pas baru selesai sarapan. Kita nggak pay attention karena nggak relevan buat mental kita. Iklan radio yang jualan rumah itu pagi-pagi mau berangkat kerja itu juga juga lebih pas ketimbang sore-sore pas macet-macetan ke rumah nggak nyampe-nyampe. Nah, tapi bisa juga sore-sore jualan rumah itu bisa relevan ketika ketika materi kreatifnya dibikin ngambil potongan kehidupan, potongan cerita tentang nyetir nyampe rumah nggak nyampe-nyampe. Jadi pas banget painnya lagi kena gitu. Jadi sama juga dengan ini. Jadi mental fatigue itu bisa create momentum gitu kan. Orang bisa berpikir udahlah gue udah capek gitu ya, masih ada kerjaan mau yang praktis-praktis, terus tiba-tiba ada iklan yang nawarin bantuan yang praktis gitu, sehingga itu bisa lebih ngena gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga yang keempat adalah ini juga akan bantu tenaga sales. Orang-orang sales itu harus bisa memperhitungkan ini. Jadi ada jam-jam tertentu yang konsumen akan lebih kritis. Tadi kita udah bahas panjang lebar ya. Ada jam-jam tertentu juga di mana konsumen nggak bisa mikir dan nggak bisa dipaksa untuk ambil keputusan. Maka dari itu kita harus tahu jam-jam kapan sih dia nggak bisa nih. Kalau mereka dipaksa, mereka cenderung untuk nolak. Enggak deh gitu ya. Karena buat mereka bahaya sekali gitu ya, ambil keputusan apalagi yang high stake gitu ya. Ini terlalu berisiko gitu, saya nggak bisa mencerna dulu nih sekarang. Jadi orang akan menolak atau menunda atau bahkan menolak. Jadi penting banget, kecuali kalau penjualannya bukan hal-hal yang rumit ya, atau bahkan penjualannya hal-hal yang barang-barang yang sebenarnya membuat hidupnya lebih enak, yaitu bisa aja di kondisi di mana mental fatigue-nya sedang terjadi. Nah, terakhir kita harus ngerti bahwa flow-nya itu ketika konsumen sedang mentally fatigue gitu ya, lagi capek gitu ya, mereka akan consider ini high risk apa low risk gitu ya. Kalau high risk, tunda dulu aja deh, nggak sanggup mikir gitu ya. Kalau low risk, ada shortcut apa enggak gitu kan. Karena buat mereka ya udahlah ini nggak terlalu berisiko, yuk kita putusin aja gitu kan. Tapi putusinnya pun dengan cara yang
seefisien mungkin. Artinya jangan yang perlu mikir banyak gitu. Kita butuh shortcut dan lain sebagainya, dan shortcut itu dilakukan, dibangun dari database-nya udah ditanam dulu di benak mereka. Nih loh, kalau kayak begini tuh gimana gitu kan. Ada shortcutnya nggak? Contoh shortcut tuh apa? Contoh shortcut sebenarnya brand gitu ya, brand strength gitu ya. Ketika kita diajuin dua pilihan gitu ya, mau pilih ini apa ini gitu, di saat kita lagi banyak pikiran, kalau ini berisiko tinggi, kita cenderung untuk menunda gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya bisa juga berlaku shortcut. Kalau ini resikonya rendah gitu ya, kita akan cari ada nggak cara untuk gampang memutuskan ini, dan brand itu salah satu kekuatan brand itu salah satu yang berpengaruh di sini. Ketika orang lihat, aduh pilihannya yang satu brandnya bagus, yang satu aduh ini apa nih nggak pernah kedengeran atau nggak bagus gitu ya, otak akan dengan mudah udah deh yang ini aja gitu, yang bagus aja gitu. Sama dan ini bisa yang tadi saya bilang gitu kan, bahkan di high risk pun orang juga bisa cari shortcut, yaitu brandnya bagusan mana gitu. Dan seberapa banyak orang yang ada di sekeliling kita yang juga pakai brand ini, itu akan jadi shortcut buat kita untuk bisa ambil keputusan. So kesimpulannya kita harus ngerti dari ujung ke ujung kapan bukan cuma physical reach tapi mental reach gitu loh. Jadi orangnya ada di sana, kalau mentalnya nggak di sana, attention yang nggak ada di sana, percuma. Kedua adalah kita bisa menyesuaikan pesannya berdasarkan mental state-nya tadi. Yang ketiga adalah kita harus tetap ngebangun shortcut sehingga ketika timingnya nggak begitu pas, brand kita tetap bisa dikonsider dengan cukup baik.